Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Petugas Dinas Perhubungan Samarinda makin tegas. Kendaraan yang parkir di tempat terlarang akan langsung diderek. Tanggap darurat kebakaran TPA Bukit Pinang sudah memasuki hari ke-10. Meski begitu, api belum sepenuhnya padam. Di segmen 3, kami ajak Anda melirik warung bakso di Tenggarong, Kutai Kartanegara yang berdiri sejak tahun 1980. Lumayan ya, potensinya kalau dibiarkan nih. Petugas gabungan hingga Rabu siang masih berupaya memadamkan kebakaran tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang, Samarinda. Upaya dan kerja keras ini sudah mereka lakukan selama 10 hari. Namun begitu, api dan kepulan asap belum sepenuhnya bisa dipadamkan. Babinsa Bukit Pinang Serka Hadi Sunoto menyatakan, kesulitan yang mereka hadapi adalah saat kobaran muncul dari dalam tumpukan sampah. Untuk bisa memadamkan api tersebut, mereka harus mengeruknya dengan alat berat. Akan tetapi, pekerjaan ini tidak mudah. Meski sulit, beberapa titik api diakui sudah padam. Untuk saat ini hari ke-10 alhamdulillah relatif aman, walaupun masih ada 1-2 titik api maupun titik asap, namun ya tidak begitu berdampak kepada kegiatan yang seperti sebelumnya. Itu sih, Mas. Nah, metode apa aja yang sudah dilakukan untuk penanganan kebakaran TPA ini? Salah satu ya itu tadi, membolak-balikan sampah, mengurai atau dengan menimbun material tanah sambil dibantu dengan penyemprotan. Itu sebetulnya yang paling utama, karena ketika itu tidak dilakukan ya masih muncul di beberapa sektor, terutama sektor 4 itu yang paling rawan. Kalau untuk yang sektor 6 yang di bawah, yang setelah ditumpuk material sih alhamdulillah mulai dengan hari kemarin tidak ada muncul titik asap maupun titik api baru. Lamanya pemadaman TPA Bukit Pinang ini karena lokasinya berupa lereng perbukitan. Selain itu, tumpukan sampahnya sudah menggunung. Meski sulit, mereka akan terus berupaya hingga kobaran benar-benar padam. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berbagai armada mulai dari roda 2, roda 4 disiagakan di halaman kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kutai Timur di Jalan Soekarno-Hatta, Sangatta. Itu dilakukan petugas untuk antisipasi kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau seperti sekarang. Bahkan mereka menyiagakan petugasnya 24 jam setiap hari. Kepala Bidang Kedaruratan, Peralatan, dan Logistik Muhammad Naim menyatakan sedikitnya 20 kasus karhutla yang sudah ditangani sejak bulan Agustus hingga September 2023. Titik kebakaran terjadi di 2 kecamatan yakni Sangatta Utara dan Selatan. Dari jumlah tersebut terbanyak adalah kebakaran lahan pertanian. Untuk sementara dari 18 kecamatan yang ada, itu Sangatta Utara dan Sangatta Selatan yang masih mendominasi. Dari kejadian yang ada memang didominasi adalah lahan. Jadi warga membuka lahan untuk membangun rumah itu dengan dibakar. Sehingga inilah yang membuat kami agak sedikit kewalahan karena lokasi kebakaran itu tidak hanya di satu titik, tapi berpindah-pindah. Sehingga itu yang membuat kami bergerak cepat, dan alhamdulillah peran dari TNI Polri juga ikut membantu kami dalam
pemadaman. BPBD menghimbau warga agar tidak lagi membakar lahannya. Itu disampaikan agar kejadian serupa tidak terulang. Jika harus membakar lahan, maka warga harus berkoordinasi dengan ketua RT atau petugas setempat. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Balikpapan memastikan titik panas semakin bertambah. Hingga Rabu siang, tercatat 500 titik api yang tersebar di berbagai daerah di Kaltim. Ini menyebabkan timbulnya kabut asap termasuk di Balikpapan. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Balikpapan, Dian Nofrida menyatakan, hujan di wilayah Kaltim akan mulai terjadi akhir Oktober 2023. Potensi hujan sebelum periode tersebut masih mungkin terjadi, namun durasinya singkat dan hanya bersifat hujan lokal. Memang beberapa hari ini agak meningkat, bahkan pagi ini itu sekitar 500 ya kalau nggak salah, 500 atau 200 titik hotspot itu. Namun konsentrasi terbanyak itu ada di Pasir, kemudian Kutai Kertanegara, Berau, dan Kutim dan Pubar juga gitu. Kalau untuk perakiran awal musim hujan sebenarnya sudah ada. Jadi perakirannya sekitar untuk di wilayah Kaltim sendiri itu dari akhir Oktober sampai dengan dasarian 2 November. Jadi khusus untuk Balikpapan, kemungkinan di November 1 dan dasarian 1 dan dasarian 2 dia akan mulai hujan gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga hujan-hujan lokal yang sifatnya lokal namun intensitasnya ringan, kemudian tidak merata dan mungkin durasinya hanya singkat. Selama musim panas masih terjadi, warga diimbau tidak membakar lahan atau hutan. Itu dimaksudkan agar kebakaran tersebut tidak meluas. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.